Langit pagi itu begitu bersih, seolah tak ada noda sedikit pun yang mengganggu birunya. Embun masih menempel di ujung daun, dan sinar matahari baru saja menyentuh aspal yang belum sepenuhnya panas. Di sudut lapangan kecil pinggir kota, seorang pria bertubuh tegap sedang menyelesaikan repetisi terakhirnya. Andi. Nafasnya teratur, gerakannya presisi. Setiap dorongan, setiap langkah, setiap hentakan terasa terlatih oleh disiplin bertahun-tahun. Ia bukan orang biasa. Ia adalah prajurit dari komando pasukan khusus. Pasukan elit yang dilatih bukan hanya untuk bertempur, tetapi untuk bertahan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Namun pagi itu, ia bukan sedang berada di medan perang. Ia hanya seorang pria yang ingin sarapan. Setelah pendinginan singkat, Andi duduk di bangku beton, meneguk air mineral, lalu menatap jalan kecil yang mulai ramai oleh pedagang kaki lima. Ia menyukai suasana itu. Riuh sederhana, wajah-wajah yang berjuang tanpa banyak keluhan. Tidak seperti dunia tempat ia bertugas, yang penuh ketegangan dan ancaman tersembunyi. Hari ini, ia memilih keluar kompleks latihan tanpa pengawalan, tanpa atribut mencolok, hanya kaos polos dan celana santai. Ia ingin menjadi manusia biasa, walau sesaat. Langkahnya pelan menyusuri deretan gerobak. Aroma bawang goreng, kuah kaldu dan nasi hangat bercampur menjadi satu. Di sana ada penjual bubur ayam yang sudah lanjut usia. Ada pedagang gorengan dengan tangan cekatan. Dan di ujung deretan, terdapat gerobak bakso sederhana milik seorang pria paruh baya bernama Pak Edi. Andi memperhatikan satu hal yang berbeda dari tempat itu. Wajah-wajah para pedagang tidak sepenuhnya cerah. Mereka tertawa, tapi seperti tertahan. Mereka melayani pembeli, tapi seperti selalu waspada. Ada ketegangan samar yang tak kasat mata. Andi duduk di bangku penjual bubur ayam. Ia memesan satu porsi biasa. Saat menunggu, matanya mengamati sekitar. Naluri prajuritnya tak pernah benar-benar mati, bahkan di momen santai seperti ini. Ia melihat Pak Edi di ujung sana. Gerobaknya bersih, kuahnya mengepul, tapi sorot matanya redup. Ia melayani pembeli dengan senyum yang dipaksakan. Sesekali ia melirik ke arah jalan utama, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak ingin ia lihat. Andi mengernyit. Kenapa orang itu terlihat begitu tertekan, batinnya? Bubur datang. Ia mulai makan perlahan, tapi fokusnya bukan lagi pada rasa. Tiba-tiba, suasana yang tadinya hangat berubah. Beberapa pedagang langsung saling memberi kode dengan tatapan. Seorang ibu penjual gorengan buru-buru merapikan uang di laci kecilnya. Seorang pedagang minuman menelan ludah. Dari kejauhan terdengar suara langkah berat dan tawa kecil yang terdengar sombong. Seorang polisi berseragam lengkap berjalan mendekat. Seragamnya ketat membalut tubuhnya yang gemuk. Perutnya sedikit menonjol. Langkahnya santai, tapi sorot matanya seperti orang yang merasa memiliki wilayah itu. Parno. Tak ada yang menyambutnya dengan senyum tulus, tapi semua pura-pura biasa saja. Andi berhenti mengunyah. Ia melihat bagaimana Pak Edi langsung menundukkan kepala sedikit ketika polisi itu lewat di depan gerobaknya. Tangannya yang tadi cekatan tiba-tiba gemetar saat mengambil mangkuk. Parno belum berbicara apapun, tapi kehadirannya saja sudah membuat udara terasa lebih berat. Andi menyandarkan punggungnya ke dinding kecil warung bubur. Matanya menyipit tipis. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia belum tahu apa. Ia belum tahu sejauh apa. Tapi nalurinya mengatakan, pagi yang tenang ini sedang menyimpan badai. Dan Andi tidak pernah mengabaikan nalurinya. Ia melanjutkan makan dengan tenang, berpura-pura tak peduli. Namun setiap gerak Parno terekam jelas dalam pengamatannya. Cara polisi itu memandang pedagang, cara ia menepuk-nepuk tongkatnya ke telapak tangan, cara ia tersenyum kecil seperti seseorang yang terbiasa ditakuti. Di kejauhan, seorang anak kecil membantu ayahnya menyusun mangkuk di gerobak bakso. Anak itu tertawa kecil.
Tak tahu bahwa sebentar lagi, pagi yang cerah itu akan berubah menjadi panggung pertarungan harga diri. Andi menarik nafas panjang. Hari ini seharusnya hanya tentang sarapan. Namun ia tahu, terkadang keadilan muncul bukan karena direncanakan. Terkadang, keadilan muncul karena seseorang memutuskan untuk tidak lagi diam. Dan pagi itu, Andi belum tahu bahwa ia akan menjadi orang itu. 1,65. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara sendok yang biasanya beradu dengan mangkuk kini seperti tertahan di udara. Hanya terdengar gemericik kuah mendidih dan suara kendaraan yang melintas samar di kejauhan. Parno menarik bangku plastik tanpa permisi. Gesekannya keras, kasar, seolah sengaja ingin menunjukkan kuasa. Ia duduk dengan santai, kaki terbuka lebar. Tongkat kecilnya diletakkan sembarangan di atas meja kayu gerobak. Pak Edi mendekat dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Seperti biasa, Pak?" tanyanya pelan. Parno tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah gerobak, lalu ke arah pedagang lain, memastikan semua memperhatikannya. Senyum miring tersungging di wajahnya. "Semangkuk bakso, isi penuh. Yang besar-besar semua, jangan pelit," katanya dengan nada merendahkan. Beberapa pembeli saling berpandangan. Ada yang menunduk, ada yang memilih cepat-cepat menyelesaikan makan dan pergi. Pak Edi terdiam sesaat. Ia tahu arti seperti biasa. Itu berarti tanpa bayar. Namun ia tetap mengambil mangkuk. Tangannya gemetar saat menyendok bakso satu persatu. Ia memilih yang besar, seperti diperintahkan. Kuah panas dituangkan sampai hampir meluber. Andy memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Pak Edi menelan ludah setiap kali memasukkan bakso tambahan ke dalam mangkuk. Ia melihat bagaimana bahu pria parubaya itu sedikit membungkuk. Seolah beban yang ia pikul jauh lebih berat dari sekedar gerobak kayu sederhana. Mangkuk itu akhirnya disajikan. Parno langsung makan, tanpa doa, tanpa ucapan terima kasih. Sendoknya bergerak cepat, lahap, seolah tak peduli bahwa setiap suapan mungkin adalah hasil keringat seharian. Di sela-sela makan, ia berbicara dengan mulut penuh. "Usaha kecil begini harusnya bersyukur ada saya yang jaga. Kalau tidak, bisa habis kalian dirampok orang." Tak ada yang menjawab. Pak Edi hanya berdiri di samping gerobak, memandang ke arah lain. Wajahnya merah, bukan karena marah, tapi karena menahan. Andy meletakkan sendoknya perlahan. Hatinya mulai terasa tidak nyaman. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya candaan kasar. Mungkin memang ada kesepakatan tertentu. Ia tidak ingin langsung berburuk sangka. Namun beberapa menit kemudian, semuanya menjadi jelas. Parno menghabiskan kuah terakhir, lalu meletakkan mangkuk dengan suara keras. "Kenyang," katanya sambil menyeka mulut dengan punggung tangan. Pak Edi mengangguk kecil. Parno tidak beranjak. Sebaliknya, ia bersandar, menatap Pak Edi dengan tatapan yang membuat udara kembali terasa berat. "Uang keamanan minggu ini mana?" Kalimat itu jatuh seperti batu. Pak Edi terkejut. Pak, ini baru buka, belum ada pemasukan. Nanti siang mungkin..." Parno memotong dengan tawa pendek yang sinis. "Jangan banyak alasan. 20.000. Beberapa pedagang menahan napas. 20.000 mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang. Tapi bagi pedagang kecil yang baru buka, itu bisa berarti modal hari itu. Pak Edi terlihat panik. Ia membuka laci kecil di gerobaknya. Isinya hanya beberapa lembar ribuan dan receh. "Belum cukup, Pak. Benar-benar belum cukup." Wajah Parno berubah. Senyumnya hilang. "Apa kau menantang saya?" Suaranya meninggi.
Tidak, Pak. Saya hanya... Belum sempat kalimat itu selesai, Parno berdiri dan menendangi kaki meja kayu gerobak dengan keras. Brak! Meja itu retak. Mangkuk cadangan terjatuh. Beberapa pecah di tanah. Seorang anak kecil yang tadi membantu Pak Edi tersentak mundur, hampir menangis. Kalau tidak mau bayar, jangan dagang di wilayah saya, bentak Parno. Warga mulai berkumpul, tapi tak ada yang berani mendekat. Andy berdiri perlahan. Jantungnya berdegup stabil. Wajahnya tetap tenang. Namun matanya kini tajam, berbeda dari beberapa menit sebelumnya. Ia melihat bagaimana Pak Edi menelan ludah setiap kali memasukkan bakso tambahan ke dalam mangkuk. Ia melihat bagaimana bahu pria paruh baya itu sedikit membungkuk. Seolah beban yang ia pikul jauh lebih berat dari sekedar gerobak kayu sederhana. Ia melepaskan jaket tipis yang ia kenakan dan meletakkannya di bangku. Langkahnya mantap menuju gerobak bakso. Kerumunan mulai berbisik. Parno belum menyadari bahwa seseorang sedang mendekatinya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keberanian. Andy berhenti tepat di hadapan polisi itu. Suasana hening. Angin pagi yang tadinya sejuk kini terasa panas. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, Parno menatap seseorang yang tidak menundukkan kepala. Andy berdiri tepat di hadapan Parno. Jarak mereka hanya 1 langkah. Kerumunan yang tadi berbisik kini benar-benar diam. Tidak ada suara sendok, tidak ada suara kendaraan yang terdengar jelas. Seolah dunia mengecil hanya menjadi 2 orang yang saling menatap. Parno mengangkat dagu. "Kenapa?" tanyanya ketus. "Kau ada urusan?" Andy tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih sebentar ke Pak Edi yang masih berlutut memunguti pecahan mangkuk. Tangan pria tua itu berdarah kecil karena serpihan keramik. Lalu Andy kembali menatap Parno. "Apakah pantas seorang polisi bertindak seperti itu?" Ucapnya tenang namun tegas. Nada suaranya tidak keras. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih berat. Beberapa warga saling pandang. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu kepada Parno sebelumnya. Parno tertawa pendek, mengejek. "Kau siapa berani-beraninya menggurui saya?" Andy tetap berdiri lurus. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. "Saya hanya warga yang melihat ketidakadilan." Kalimat itu seperti tamparan halus. Wajah Parno berubah. Ia melangkah lebih dekat, hampir menabrak dada Andy. "Kau tahu siapa saya?" Suaranya meninggi. "Saya aparat di sini. Saya yang jaga keamanan wilayah ini. Tanpa saya, tempat ini bisa hancur." Andy menatap seragam yang dikenakan Parno. Ia melihat lencana, tanda pangkat dan kain coklat yang seharusnya melambangkan pengayoman. "Seragam itu bukan untuk menakuti rakyat," jawab Andy pelan. "Seragam itu untuk melindungi." Beberapa orang di kerumunan mulai berani mengangkat kepala. Parno menggemparkan tangan. "Kau menuduh saya?" "Saya tidak menuduh," kata Andy. "Saya melihat." Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Parno merasa wibawanya diguncang di depan banyak orang. Ia tidak terbiasa dilawan, apalagi dengan suara setenang ini. Ia menatap Andy dari atas ke bawah. "Kau pikir kau siapa? Pahlawan," ejeknya. "Berani melawan saya sama saja kau bunuh diri." Andy tidak bergeming. Ancaman bukan bukti kebenaran. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam kagum. Parno tidak tahan lagi. Harga dirinya terasa diinjak. Ia melirik ke arah kerumunan yang kini lebih banyak menatap Andy daripada dirinya. Ia harus menunjukkan siapa yang berkuasa. Tanpa peringatan, Parno melayangkan pukulan ke wajah Andy. Cepat, namun bagi seorang prajurit terlatih, gerakan itu terasa lambat. Andy memiringkan kepala sedikit. Pukulan itu hanya menyentuh angin. Kerumunan tersentak. Parno kehilangan keseimbangan sesaat. Wajahnya semakin merah. "Kau berani menghindar?" bentaknya. Ia kembali menyerang, kali ini lebih brutal. Tangan kanannya mengayun, disusul tangan kiri. Andy bergerak ringan, seperti angin yang sulit ditangkap. Ia tidak membalas, ia hanya menghindar. 1 langkah ke kiri, 1 langkah ke belakang. Setiap serangan Parno terasa semakin liar.
Nafasnya mulai terengah. Andi masih tenang. Berhenti sebelum lebih jauh, ucap Andi di sela-sela gerakan. Namun Parno tidak mendengar. Ia merasa dipermalukan. Dengan teriakan marah, ia kembali maju, mencoba mendorong Andi dengan seluruh tenaga tubuhnya. Saat itulah Andi memutuskan cukup. Satu gerakan cepat. Kakinya berputar ringan. Tendangan pertama mengenai sisi tubuh Parno, tepat di bagian yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Belum sempat berdiri tegak, tendangan kedua menyusul, lebih terukur, menjatuhkan pusat gravitasinya. Parno terhuyung, dan satu pukulan pendek langsung dan terkendali mendarat di dadanya. Tidak berlebihan, tidak brutal, namun cukup. Parno terjatuh ke tanah. Sunyi, benar-benar sunyi. Debu tipis terangkat di sekitar tubuhnya. Seragam yang tadi dibanggakan kini kotor oleh tanah. Wajahnya penuh ketercekutan. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya gemetar, nafasnya berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdiri sebagai yang paling ditakuti. Andi berdiri di depannya, tetap tenang, bahkan tidak terlihat kelelahan. Kerumunan mulai berbisik, kali ini dengan nada beda. Bukan takut, tapi kagum. Parno menatap Andi dengan campuran marah dan takut. Kau akan menyesal, gumamnya lemah. Kau tidak akan hidup tenang. Andi melangkah satu langkah mendekat. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Saya tidak takut pada ancaman. Angin kembali berhembus, membawa debu tipis di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Parno menyadari bahwa orang di hadapannya bukan warga biasa. Ada ketenangan berbeda dalam dirinya. Ketenangan seorang yang terbiasa menghadapi bahaya. Kerumunan menunggu, semua menunggu. Siapa sebenarnya pria yang baru saja menjatuhkan aparat dengan begitu mudahnya? Parno masih tergeletak di tanah. Tangannya berusaha menopang tubuhnya, namun lututnya gemetar. Debu menempel di seragam yang tadi ia banggakan. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih menekan, rasa kehilangan kendali. Kerumunan kini tidak lagi berbisik takut. Mereka menatap dengan mata terbuka lebar. Andi berdiri tegak di hadapan Parno. Wajahnya tetap tenang, tanpa amarah yang meledak-ledak. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menekan. Parno berusaha bangkit, namun saat berdiri, tubuhnya sedikit oleng. Kau berani menyentuh aparat? Suaranya tak lagi sekeras tadi. Kau tahu konsekuensinya? Andi menatap lurus ke matanya. Saya tahu konsekuensi dari membiarkan ketidakadilan, jawabnya pelan. Kalimat itu membuat beberapa warga menahan nafas. Parno mencoba mempertahankan wibawanya. Ia merapihkan seragamnya yang kusut, meski gerakannya cangkung. Kau akan saya laporkan. Kau akan saya buat menyesal seumur hidup. Andi tidak bergerak sedikit pun. Lalu perlahan, ia mengeluarkan sesuatu dari saku dalamnya. Bukan senjata, bukan ancaman. Sebuah kartu identitas. Ia membuka lipatan kecil itu dan menunjukkannya tepat di depan wajah Parno. Suasana kembali hening. Sorot mata Parno berubah. Ia membaca tulisan di kartu itu. Lalu wajahnya memucat. Andi berbicara, kali ini dengan nada yang lebih dalam. Saya prajurit aktif dari Komando Pasukan Khusus. Kata-kata itu tidak diteriakan, namun dampaknya terasa seperti petir yang menyambar. Beberapa warga terbelalak, ada yang saling memandang tak percaya, ada yang berbisik pelan menyebut nama pasukan elit itu dengan nada kagum. Parno menelan ludah. Ia menatap kembali wajah Andi, mencoba memastikan bahwa ini bukan gertakan. Namun ia melihat sesuatu yang tak bisa dipalsukan, ketenangan seorang prajurit terlatih. Tatapan yang tidak goyah, sikap berdiri yang tegak dan disiplin. Kau anggota Kopassus. Suaranya melemah. Andi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap, dan itu sudah cukup. Parno menumbuk selangkah tanpa sadar. Seluruh keberanian palsunya runtuh perlahan. Andi memasukkan kembali kartu identitasnya. Saya tidak mencari masalah, tapi saya tidak akan diam melihat rakyat kecil diperas. Kerumunan kini tidak lagi menunduk. Beberapa pedagang mulai berdiri lebih tegak. Pak Edi yang tadi gemetar kini menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Parno mencoba menguasai diri.
Kita bisa selesaikan ini baik-baik, katanya terbata-bata. Nada suaranya kini jauh berbeda. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi ancaman. Andi melangkah sedikit mendekat. Baik-baik, ulangnya. Meja hancur, mangkok pecah, uang diminta paksa. Itu yang kau sebut baik-baik? Parno terdiam. Tak ada jawaban. Andi mengeluarkan ponselnya. Gerakan sederhana itu membuat Parno panik. Kau mau menghubungi siapa? Tanyanya cepat. Polisi pusat dan atasan langsungmu. Wajah Parno langsung pucat pasi. Jangan dulu, tidak perlu sampai ke sana. Kini bukan lagi warga yang takut, melainkan dirinya. Andi berhenti menekan tombol. Ia menatap Parno dalam-dalam. Seragam bukan tameng untuk menindas. Ucapnya pelan namun penuh tekanan. Jika kau tidak sanggup menjaga amanah, kau tidak layak memakainya. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada pukulan tadi. Parno menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ia bertugas di wilayah itu, ia tidak memiliki jawaban. Kerumunan kini berdiri menyaksikan perubahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sosok yang biasa mereka takuti kini terlihat kecil. Sementara pria yang datang tanpa atribut mencolok justru memancarkan wibawa yang sesungguhnya. Andi menatap sekeliling. Ia melihat harapan di mata para pedagang. Dan ia tahu, momen ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang keberanian untuk berkata cukup. Parno akhirnya bersuara, hampir berbisik. Apa yang kau inginkan? Andi tidak ragu. Pertanggungjawaban. Kata itu menggantung di udara. Pertanggungjawaban. Parno menelan ludah. Wajahnya yang tadi merah oleh amarah kini pucat oleh ketakutan. Kerumunan semakin rapat, namun kali ini bukan untuk menonton ketakutan. Mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang aparat diminta bertanggung jawab, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Andy berdiri tegak. Sorot matanya tidak tajam karena benci, tetapi karena prinsip. Ganti semua kerusakan. Lanjutnya tegas. Bayar makanan yang kau makan. Kembalikan uang yang pernah kau ambil. Suasana sunyi. Angin berhembus pelan, menggerakkan plastik-plastik kecil yang tergantung di gerobak. Parno melihat ke arah Pak Edi. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pedagang lembah. Ia melihat saksi. Ia melihat orang-orang yang selama ini ia tekan kini berdiri bersama. Tangannya perlahan masuk ke saku celana. Ia mengeluarkan dompet dengan gerakan kaku. Beberapa lembar uang ditarik, lalu diletakkan di atas gerobak yang retak. Ini untuk mangkok dan meja, gumamnya pelan. Andy tidak berbicara. Ia hanya menunggu. Parno mengeluarkan lagi uang lebih banyak. Dan untuk bakso tadi. Beberapa warga saling pandang. Ada yang hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pak Edi menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menerimanya. Namun Andy belum selesai. Bukan hanya hari ini, katanya tenang dengan hangat. Jika ada lagi laporan pemerasan, saya pastikan ini tidak berhenti di sini. Parno mengangguk cepat. Tak ada lagi perlawanan, tak ada lagi ancaman. Hanya seorang pria yang menyadari bahwa kekuasaan yang ia salah gunakan kini runtuh di depan banyak mata. Andy akhirnya menurunkan ponselnya. Ia tidak perlu menelpon siapapun saat itu. Rasa takut Parno sudah lebih dari cukup sebagai pelajaran awal. Kerumunan perlahan berani bersuara. Sudah lama kami diperas, ucap salah satu pedagang. Setiap minggu, tambah yang lain. Parno menunduk lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar langsung suara yang selama ini ia bungkam. Andy menatap warga satu persatu. Mulai hari ini, ucapnya tegas namun hangat. Jangan takut bersuara jika kalian benar. Kalimat itu sederhana, namun bagi mereka, itu seperti pintu yang terbuka setelah lama terkunci. Pak Edi mendekat, matanya basah. Terima kasih, nak, suaranya lirih. Andy menggeleng pelan. Bukan saya yang hebat, kebenaran yang harusnya berdiri. Ia mengambil jaketnya kembali, memakainya dengan tenang. Tidak ada pose pahlawan, tidak ada tepuk tangan berlebihan. Hanya langkah kaki yang kembali ringan.
Sebelum pergi, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Parno. Masih ada waktu untuk berubah. Ucapnya singkat. Kalimat itu bukan ancaman. Itu peringatan sekaligus kesempatan. Parno mengangguk pelan, masih tak berani menatap langsung. Andy lalu berjalan meninggalkan lokasi. Matahari kini lebih tinggi. Cahaya pagi yang tadi lembut berubah menjadi terang yang jelas, seakan ikut menyinari sesuatu yang baru saja berubah. Para pedagang mulai membereskan pecahan. Namun suasana berbeda. Tidak lagi ada ketakutan yang menggantung. Anak kecil yang tadi hampir menangis kini tersenyum kecil pada ayahnya. Pak Edi berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Dan di kejauhan, sosok Andy semakin mengecil di ujung jalan. Ia datang tanpa nama. Ia pergi tanpa meminta pujian. Namun cerita tentang pagi itu akan menyebar. Tentang seorang aparat yang salah pilih lawan. Tentang seorang prajurit yang memilih berdiri untuk yang lemah. Dan tentang satu pelajaran sederhana yang menggema di antara gerobak-gerobak kecil itu. Kekuatan sejati bukan tentang pangkat, bukan tentang seragam, melainkan tentang keberanian untuk membela yang tidak mampu membela diri. Pagi itu, keadilan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan satu langkah maju. Dan satu kata, cukup.